Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh di Masjid Agung Kota Malang yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga dengannya kita masih diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah di bulan yang sangat mulia ini, utamanya ibadah puasa, di mana saat ini kita sudah menginjak hari yang ke-17. Harapan kita semua, semoga apa yang sudah atau yang akan kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah diinformasikan tadi, bahwa tema pada pagi hari ini adalah Fadhail Qiraatil Quran, keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Ini dipilih tidak lain karena jika kita berbicara tentang puasa di bulan suci Ramadan, maka kita tidak akan lepas dari yang namanya Al-Quranul Karim. Hal ini bisa kita lihat dikarenakan pada bulan yang mulia ini Al-Quranul Karim diturunkan. Dan jika kita membaca daripada Al-Quranul Karim, ayat yang berkaitan dengan puasa ini, itu di dalamnya ada cerita tentang Al-Quran. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus ayyaman ma'dudat sampai akhir ayat. Habis ayatnya terus disusul dengan ayat syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Apa artinya ini semuanya? Artinya jika kita sudah masuk pada bulan Ramadan, kita diajak untuk tidak jauh dari Al-Quranul Karim. Kita hendaknya diajak untuk terlalu dekat dengan Al-Quranul Karim.
Tidak jauh dengan Al-Quranul Karim, kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Apa itu maksudnya? Tidak lain minimal kita hendaknya membacanya. Kita hendaknya membaca di bulan yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Karena itu, jika kita melihat saat ini, mulai 2 minggu yang lalu, boleh dikata tidak ada musola atau masjid pun yang di sana sunyi dari Al-Quran, tidak disebut. Di sana pasti Al-Quran dibuka dan dibaca oleh jamaahnya. Musola ini membaca sudah juz sekian, musola itu juga demikian, masjid sana sudah juz sekian, termasuk masjid yang kita cintai, selalu dibaca. Meskipun habis Ramadannya, Al-Qurannya juga ikut ditutup kebanyakan. Tapi tidak semua. Kebanyakan. Masih banyak. Di antara masjid-masjid yang ketika Ramadan sudah habis, maka kemudian Al-Qurannya pun juga ikut habis pula. Ya. Tapi kalau Ramadan minimal dibuka kembali dan dibaca kembali. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu agar kita tidak hanya membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan saja, maka hendaknya kita mengetahui fadilah dari orang-orang yang mau membaca Al-Quran itu sendiri. Sebab biasanya itu kalau belum mengetahui keistimewaannya itu kurang ada greget. Tapi begitu dia mengerti keutamaan yang dibaca itu, biasanya kemudian ada greget itu. Karena sudah tahu keistimewaan sholawat Nabi, bahwasanya sholawat Nabi itu adalah sangat mujarab sekali liqadha'il hawaij, maka dia kemudian sregep rajin membaca sholawat Nabi. Karena tahu dan telah mengalami sendiri keistimewaan dan kedahsyatan suratul Fatihah, maka wiridanya dia adalah suratul Fatihah. Itu. Karena itu pada kesempatan yang singkat ini, Al-Fakir ingin menyampaikan sedikit tentang keutamaan dari orang-orang yang mau membaca Al-Quranul Karim. Diriwayatkan dari sahabat Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an. Kalau sudah bisa wa'allamahu, mengajarkan Al-Quranul Karim. Dari hadis ini kita mengerti tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi apresiasi,
memberi penghargaan yang sangat tinggi. Apa bentuk penghargaannya itu? Dianggap sebagai orang yang paling baik. Khairukum, sebaik-baik kamu. Jadi orang yang paling baik menurut baginda Rasul adalah orang yang mau belajar Al-Quranul Karim. Wa allamahu, kemudian mau mengajarkannya itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Yang kedua, hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Yang artinya orang yang membaca Al-Quran sementara dia itu mahirun bihi. Ini kemudian diberi penjelasan, diberi tafsiran. Ay mujidun lafdahu. Bagusi lafat-lafat Al-Quranul Karim. Orang yang membaca Al-Quran tapi membacanya tidak hanya sekedar membaca. Tapi dia itu mahirun bih, ay mujidun lafdahu. Artinya lafaz-lafaznya dibaca sesuai dengan kaidah yang ada. Dia membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang ada. Orang yang semacam ini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan malaikat-malaikat yang sangat mulia itu. Keistimewaan orang yang membaca Al-Quran yang dibaca dengan baik. Misalnya membacanya dibaca dengan baik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca dengan baik. Jangan dibandingkan dengan yang tadi malam Lailatul Qiraah. Kalau yang Lailatul Qiraah tadi malam ini sudah juara-juara semuanya. Juara kabupaten, kota madya, bahkan ada yang provinsi sampai nasional. Sementara kula niki mboten nate juara. Paling-paling juara tingkat keluarga mawon. tingkat keluarga. Dibaca dengan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, dibaca dengan sesuai dengan kaidah yang ada. Ketika bagaimana membunyikan suara zai, membunyikan huruf shin, shifa'u, jangan sampai keliru. Shin dibaca sin. Kalau misalnya syakuro dibaca sakuro, artinya sudah jauh beda itu Pak. Syakur, orang yang pandai bersyukur.
sakur, sakir. Pakai sin. Orang yang mabuk. Yang jamaknya sukaron. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Pakai sin itu. Bukan shin. Kalau shin itu orang yang syukur. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Yang betul begitu. Pakai kha. Tengoroknya khuliqat. Tidak kaifa khuliqat. Nah, kalau khuliqat diciptakan, maka mereka tidak melihat, memandang pada unta bagaimana unta itu diciptakan yang betul. Tapi kalau khuliqat, maka itu artinya sudah jauh. Tidak diciptakan tapi dicukur. Maka mereka tidak melihat pada unta bagaimana unta itu dicukur. Padha napa mboten niku? Diciptakan dengan dicukur itu. Mboten padha. Alim dengan alim. Alim maha tahu. Tapi alim pedih. Azabun alim yang betul. Tapi jenengan krono saking fase di fase-fase lho. Kebablasan fase. Azabun alim. Nah, tambah keliru. Ya. Yang betul azabun alim, siksa yang pedih. Okay. Mampu membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan kaidah tajwid yang ada. Ma'as safaratil kiramil bararah. Waduh Ustaz, kula maca Quran kedah sing bagus kados ngoten niku. Ya kira-kira 10 tahun kah urung karuan? Urung karuan iso iki. Ya apa iki? Apa ora usah maca Quran blas ae timbangane. Oh mboten, ampun. Ya. Aja langsung diperutul ngoten mawon timbangane ora iso sing maca sing apik, luwung ora usah maca, enggak boleh. Lalu terus hadis ngaten. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta. Wa huwa yatata'ta fi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajrani. Orang yang membaca Al-Qur'an sementara dia tidak mampu membacanya dengan yang baik dan lancar, tapi dia itu yatata'ta fihi. Apa? Terbata-bata. Basa Jawane grodal gradul. Maca sak ayat iki kira seprapat jam. Ayat sing kula waos wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa nunazzilu minal qur'ani misalnya ya tak terbata-bata. Wa huwa 'alaihi syaq, sangat berat sekali. Lahu ajrani, tetap diparingi ganjaran kalian Gusti Kanjeng Nabi. Pinten kalih ganjaran. Kok kalih? Nggih. Sing pertama ganjarane maca. Sing nomor kalih ganjarane Mas yo grodal gradule niku. Ngoten. Grodal gradule niku nggih diparingi nilai kalian, dinilai kalian Gusti Kanjeng Nabi menika. Lho ngoten. Dadi dengan misale jamaah niki di antara sing wonten iki wonten sing dereng lancar. Ampun dilereni. Tambah dinemen-nemeni kersane lancar. Ngoten. Ya tak. Ampun. Niki.
Niki sing nomor 3 wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf saja. Falahu hasanatun, maka baginya akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, sementara kebaikannya itu dilipat gandakan sampai 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak katakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, enggak. Tapi alif satu, lam satu, dan mim juga satu huruf. Sehingga 3 huruf. Alif lam mim 3 huruf. Kali 30 kali 10. 30 kebaikan. Niku menawi alif lam mim. Nek bismillah 19 huruf niku, Pak. Ping 10 pinten? 190. Nek Fatihah mumpun langkung kathah malih. Nek surat Yasin langkung kathah maneh. Surat Baqarah tambah 6. Nek khatam tambah banyak. Niki keutamaan Al-Quranul Karim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis lain menyebutkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulur Rabbu subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya hadis qudsi. Kata Allah, man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Barang siapa disibukkan oleh membaca Al-Qur'an, wa dzikri, dan zikir pada aku, disibukkan membaca Al-Qur'an dan sibuk dengan zikir kepadaku, kata Allah. Sibuk an mas'alati, sampai tidak sempat untuk meminta kepada saya. Maca Quran tok, mboten maos zikir ngantos tumekane mboten sempat njaluk nanggone Gusti Allah, mboten sempat berdoa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Akan aku beri dia apa-apa yang paling utama yang telah diberikan bagi orang-orang yang telah meminta. Ora usah njaluk, wis dibarengi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam kafadlillahi ta'ala ala khalqi. Keutamaan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala atas kalam yang lainnya seperti keutamaan Allah dengan para makhluk-makhluknya. Ini Al-Quranul Karim itu. Karena begitu indahnya dan begitu besar orang-orang yang mau membaca Al-Quran ini. Maka kalau melihat sirah dari para sahabat-sahabat Nabi,
banyak mereka itu yang tiap hari atau Sabtu minggu sekali khatam Al-Quran. Ada yang tiap hari khatam, ada yang setiap 2 rakaat khatam. Saking apa niku. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir dari pertemuan yang mulia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang cerita seseorang perempuan yang dia ini tidak pernah berucap kecuali kalimah-kalimah Al-Quranul Karim. Ketika ditanya, dia jawabannya ayat Al-Quranul Karim. Tiap ditanya, jawabannya Al-Quranul Karim. Ini insya Allah kalau tidak salah media umat kemarin apa kemarinnya lagi itu dimuat. Ini saya ambil dari kitab Kifayatul Atsqiya wa Minhajul Asfiya. Cerita niki dipun sebatake mriki. Qala Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, kharajtu hajan ila baitillahil haram wa ziyarati qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala keluar dari rumah beliau untuk melakukan haji ke Baitullah Makkah al-Mukarramah. Fabainama ana fi ba'di tariq idan ana bisawadin ala tariq. Ketika beliau itu berada di tengah jalanan, ya, di tengah perjalanan yang jalannya itu gelap gulita. Faidan hiya ajuzun alaiha dar'un min sufin wa himarun min sufin. Dia bertemu seorang perempuan yang berpakaian dari sutra dan jilbab juga dari sutra. Fakultu, kemudian Syekh Abdullah ibnul Mubarak niki bertanya, Assalamu alaiki warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya mboten waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi faqalat salamun qaulam mir rabbir rahim, dari Al-Qur'an. Ketika dijawab demikian ini, Abdullah ibnul Mubarak kemudian bertanya lagi, Ya rahamukillah, ma tasna'ina fi hadal makan. Semoga Allah memberi rahmat kepadamu terhadap apa yang telah engkau lakukan di tempat ini. Ketika disebutkan semacam ini, perempuan itu kemudian menjawab, wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa disesatkan oleh Allah maka tidak ada petunjuk baginya. Artinya orang perempuan ini sedang tersesat. Kenapa sampai di tengah jalan di situ? Setelah itu fakultu aina turidin, kemana hendak pergi wahai engkau, wahai perempuan, mau kemana engkau? Jawabannya, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Oh, Ibnul Mubarak tahu berarti orang ini mau berhaji barangkali. Ngoten.
Kemudian ditanya lagi, anta kam laka fi hadzal mawdi', anti kam laki fi hadzal mawdi', berapa hari engkau berada di sini wahai perempuan? Jawabannya salah layalin sawiyah, yang berada di dalam surat Maryam. Pokoknya pendek kata, setiap kali ditanya, si perempuan ini menjawabnya dengan Al-Quranul Karim, ayat-ayat Al-Quranul Karim. Menjauh niki nek kula waos kabeh niki kali halaman. Singkat cerita, singkat cerita, Syekh Abdullah Ibnul Mubarak niki sampai bertanya tentang apakah punya anak apa ndak. Ternyata punya anak, dan anak-anaknya niki sangat luar biasa. Kemudian anak-anak dari seorang perempuan ini memberitahu pada Syekh Abdullah Ibnul Mubarak bahwasanya ibunya ini semenjak 40 tahun yang lalu dia tidak pernah berkata kecuali dari Al-Quranul Karim. Ya. 40 tahun yang lalu dia tidak pernah berkata kecuali dengan Al-Quranul Karim. Hadirin hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jamaah teng masjid niki wonten nggih? Kira-kira wonten apa mboten? Dereng wonten nggih. Nggih, mugi-mugi lain wekdal wonten. Mugi-mugi. Setiap kali ditanya jawabannya Al-Qur'anul Karim. Nek kudu coba bahasa Arab yang ngono nggih mesti. Al-Qur'an niku bahasa Arab niku. Nah, apa yang bisa kita petik dari cerita niki? Kula tertarik pilih keranten sing melakukan niki nggih menika ibu-ibu tiang estri. Kita tahu bahwa seorang perempuan itu mendapatkan derajat atau makom yang tinggi di dunia, di agama kita. Kalian Allah dan Rasulullah diberi peran yang sangat luar biasa. Diangkat derajatipun tiang istri menika. Anten sampun tinggi, menawi sampun kados mekaten, dan doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niku ibu-ibu menawi kepengin putranipun sukses sedaya, dekati Al-Qur'anul Karim menika. Nggih. Dekati Al-Qur'an, ampun dadoh-adoh kalian Al-Qur'anul Karim. Nyuwun sewu. Kula maos ceritanipun ibuke niku Mendiknas niku enten Pak Nuh. Niku saudara itu bersepuluh. Itu berhasil semuanya. Berkat napa? Keranten ibune niki. Ibune napa? Tidak jauh dari Al-Qur'anul Karim. Padahal mboten gadah kepinginan, gak duwe cita-cita blas engko sampean anake iku dadi menteri napa mboten. Pokoke maca Qur'an. Nah, mugi-mugi para jamaah sedaya menika diparingi digugah dening Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Al-Qur'anul Karim. Mal tiap hari dibaca. Syukur-syukur setiap hari niku khatam satu khatam. Nek mboten saged nggih setunggal surat. Mboten saged nggih sedasa surat. Sedasa ayat. Nek mboten sedasa ayat nggih sak ayat. Ampun sepi kalian kalimah-kalimah Al-Qur'anul Karim. Menawi sampun kados mekaten insyaallah kita bakal
termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten niki ingkang saged kula aturake pada kesempatan ingkang singkat niki. Kirang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, begitu banyak fadilah dan keutamaan membaca Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdullah bin Rauf, dan mungkin tidak semuanya bisa terkupas dengan tuntas pada pagi hari ini. Kepada para jamaah yang mungkin ingin menyampaikan suatu pertanyaan kepada Ustaz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya menanyakan tentang menghafalkan Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran. Kalau menghatam Al-Quran sampai menghafalkan itu, kalau sudah selesai dari surat An-Nas lalu kembali ke surat Al-Fatihah seterusnya, apa perlu doa dulu apa gimana Ustaz? Saya sejak waktu tahun mengaji itu ada yang bilang kalau menghatam Al-Quran lebih baik gak usah berdoa, langsung kembali surat Al-Fatihah seterusnya gitu. Terima kasih, itu yang ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Pak niki orang yang ahli membaca Al-Quran, ahli menghatamkan Al-Quranul Karim. Nah, cuman ada permasalahan. Apakah setelah khatam Al-Quran akhir dari surat An-Nas, apakah kemudian langsung kembali pada surat Al-Fatihah dari permulaan? Apakah berdoa dulu? Ngaten nggih, Pak. Nah, kula beto kitab niki, Pak. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Niki ingkang ngarang Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syarafuddin An-Nawawi. Niki dipun sebutake ngeten, dianjurkan untuk berdoa setelah khatam Al-Qur'anul Karim menika. Niki dipun sebutake yustahabbud du'a'u aqibal khatmi istihbaban muta'akkada. Artinya yustahabbu disunnahkan, ad-du'a'u berdoa, aqibal khatmi setelah selesai khatam Al-Qur'anul Karim. Sunnahnya itu di sini istihbaban ta'akdan. Sunnahnya sunnah yang dikuatkan. Berarti ya sangat dianjurkan untuk berdoa. Jadi disunahkan untuk berdoa. Nah, cuman doanya itu doanya yang bagaimana? Ya, doanya wa ayyad'a bil umuril muhimmah. Nek nyuwun dhateng Gusti Allah sak mantune maos Al-Qur'an, nyuwun sing penting. Sing gak penting aja dijaluk. Sing penting-penting mau nek njaluk Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus nopo? Tetapnya iman. Diberi kecintaan oleh Allah kepada Al-Qur'an, penting. Ya. Diberi husnul khatimah, penting napa mboten? Rezeki yang banyak, penting napa mboten? Penting. Minta rezeki yang sedikit, penting apa tidak penting? Ya, niki Pak. Jadi kalau yang di dalam di sini ya pada dasarnya berdoa apa saja itu tidak dilarang setelah kita itu menghatamkan
menghatamkan Al-Qur'an. Jenengan kepengin berdoa kados ingkang wonten akhir dari Al-Qur'an niku mboten napa-napa. Andai tidak karena terlalu panjang, golek sing endek-endek wae. Monggo kersa. Jadi tidak harus kalau habis membaca Al-Qur'an, khatam Al-Qur'an maka doanya harus ini. Mboten ngaten. Tidak ada keharusan untuk membaca doa tertentu setelah selesai membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi tidak ada keharusan membaca doa tertentu itu. Nah, teng mriki dicontohkan dan kita mriki dicontohne contoh doa setelah khatam Al-Qur'an. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirata wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Ya Allah, perbaikilah hati-hati kami. Hati-hati kita niki pados dipun diperbaiki dening Gusti Allah. Soale sifate ati niku kan mboten tetap. Kadang esuk subhanallah iman dan takwane pas metu. Jadi salat sembarang galir. Terus maca Quran dawa. Wiridane juga panjang. Barang malamnya malese kumat. Nah, artosipun atine tiyang menika, imane tiyang niku yazidu wayang kus. Kadang bertambah, kadang juga berkurang. Pas bertambah sregepe masyaallah. Tapi nek pas mungsret, imane niku pas mungsret, ndak ada lain kecuali turu mawon. Pas nate napa mboten jenengan? Nggih. Ngoten. Niki aslih qulubana wa azil uyubana, dan hilangkan aib-aib kami. Sinten sing mboten gadah aib? Gadah sedaya. Aduh, gadah rahasia-rahasia pribadi piyambak. Sepados dilangi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana bit taqwa, hiasilah kami ya Allah dengan ketakwaan. Contoh doa ini. Warzuqna ta'ataka ma abqaitana, dan berilah kami untuk mampu taat kepada Engkau wahai Allah. Ma abqaitana, selama Engkau menetapkan kami di muka bumi niki. Sampun ngantos kita niku urip wonten ing donya menika mboten ngantos taat dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para milosake menika niku kedah dipun suwa. Nggih. Sampun, Pak. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi kuliah subuh pada pagi ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara pada pagi ini ditutup dengan doa oleh Ustaz Abdul Rauf, perlu kami informasikan kepada hadirin dan wahdirat jamaah salat subuh yang berbahagia dan juga pendengar radio Madinah FM bahwa setelah acara kuliah tugas ini akan diadakan khatmil Quran bil ghaib bagi para jamaah ataupun pendengar radio Madinah FM yang tidak mempunyai kesibukan, dimohon untuk bisa mengikutinya sampai acara nanti selesai. Dan dari sini selaku saya komando acara pada pagi ini ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna salatana wa wudu'ana wa siyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana
وتضرعا تخشنة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.